Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, kali ini kita akan belajar kembali bersama Ustazah. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sinar matahari juga digunakan untuk proses fotosintesis tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen untuk bernafas. Sinar matahari merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang kedua adalah air. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tapi air juga bisa digunakan untuk sumber energi listrik. Nah, bagaimana proses air menjadi energi listrik? Pertama-tama ya, air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Kemudian air dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik menggerakkan turbin atau kincir air. Kemudian, gerakan kincir air akan menggerakkan turbin. Nah, generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Ya, ada PLTA Jatiluhur ya yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua ada PLTA Maninjau yang terletak di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates yang terletak di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura yang terletak di Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi yang terletak di Kapahiang, Bengkulu. PLTA Gajah Mungkur yang terletak di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini beberapa ada gambarnya, silahkan diperhatikan ya. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang ketiga adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik.
Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau yang disingkat dengan PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang keempat adalah makanan. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Nah, sekarang contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, jumlah terbatas serta tidak dapat diperbaharui. Contoh kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Yang ketiga, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu gas bumi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas. Demikian anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pesan Ustazah tetap jaga kesehatan ya di rumah. Jangan lupakan untuk ibadahnya. Selalu tertib dalam beribadah dan sering-seringlah membantu orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.